Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan shalom. Nah guys, kembali lagi bersama kita di Neva Whispers, di mana di sini bakal talk to the talk with us. Nah guys, hari ini kita nggak sendirian. Ada Kita ada Dara. Dara. Hai guys. Kita bakal ngobrol banyak sama Dara. Dara, gimana nih kabarnya? Oh, alhamdulillah baik. Baik ya, alhamdulillah. Aduh, Agak canggung ya. Iya. Oke, Dara, makasih juga udah mau datang di podcastnya aku sama Nesa. Kali juga berterima kasih banget karena udah berkesempatan untuk datang. Iya. Oke. Kali ini topiknya kita tentang apa tuh? Bullying, sudah pasti. Dan pasti teman-teman sekalian juga udah nggak asing dong sama bullying. Karena biasanya terjadi di kalangan-kalangan remaja yang masih sekolah ya. Iya, kebanyakan juga kayak gitu ya. Dara, ngomong-ngomong soal bullying, apa pemahaman kamu pribadi soal bullying tersebut? Karena kan dari pandangan orang-orang kan beda-beda ya. Kalau dari kamu sendiri gimana? Ya, jadi menurut aku pribadi, bullying itu adalah suatu tindakan yang melenceng daripada norma serta kebiasaan adat manusia pada umumnya. Karena kenapa? Menurutku bullying itu kayak tindakan yang nggak normal lah. Bagi kita yang lihat aja itu nggak normal. Tapi bagi si pelaku itu kayak hal yang membuat dia senang, membuat dia merasa kalau, oh ya yang gue bikin ini baik. Tapi yang kita lihat itu kayak nggak banget gitu. Jadi misalnya orang yang punya kekuasaan itu suka menekan orang yang nggak punya kekuasaan hanya untuk hal-hal yang menurut dia sepele tapi sebenarnya itu udah nggak bisa ditoleransi lagi. Kayaknya itu lebih ke mengemuasin kepuasan kepuasan pribadi ya. Gitu. Iya benar banget apa yang tadi disampaikan oleh Dara karena bullying itu juga sangat merugikan baik itu dari pihak pelaku atau dari pihak korban. Karena kalau dari korban sendiri udah pasti dong dia bakal depresi, kena mental health dan lain-lain. Kalau dari korban sendiri pasti juga bakal dari pelaku sendiri, mohon maaf, bakal kena depresi karena apa yang dia lakukan gitu. Oke Dara, jadi kan pernah aku baca suatu artikel yang bilang orang sukses itu berawal dari mereka yang pernah dibully. Menurut kamu itu benar nggak? Tergantung gimana orangnya juga kalau menurutku. Karena ada kok beberapa hal yang kadang atau orang yang dia dibully itu dia jadi menjadikannya suatu motivasi dan patokan kayak pokoknya gue harus lebih deh. Lu berani bully gue juga bisa kok lebih dari lo. Tapi kadang juga kan aksi pembulian itu lebih daripada kapasitas orang itu. Jadi kadang ya mau dibawa gimana pun bully tetap nggak bakal baik, nggak baik gitu. Nah, ada tuh yang lagi viral-viralnya kasus Vina. Terus diangkat jadi film kan. Nah, karena film itu kasusnya dibuka lagi tuh setelah 8 tahun lamanya. Dan ternyata di balik pembunuhan Vina itu tuh dia tuh juga dibully. Dibully? Gara-gara? Itu dia, karena kecantikan. Loh, kok bisa ya? Harusnya kan orang biasa dibully karena dia punya kekurangan. Ini ya, cantik malah gitu dibully. Kan. Nah, itu karena setahu aku tuh karena dia iri teman-temannya banyak yang iri sama dia karena dia terlalu cantik, terus banyak dideketin sama cowok-cowok dan buat teman-temannya dia tuh pada iri gitu. Makanya dibully. Nah, kalau pandangan kamu sendiri tuh tentang bullying tapi dalam tanda kutip karena cantik itu gimana tuh? Dibully gara-gara cantik? Iya. Aku baru pernah denger loh dibully gara-gara cantik. Aku juga dari kasusnya dia kan. Tapi ya menurutku ya mau latar belakangnya pembulian itu gara-gara cantik, jelek, gendut, kurus, namanya pembulian ya tetap nggak boleh dong. Apalagi karena dia memiliki kelebihan, bukannya kita juga berjuang supaya sama-sama kualitas diri baik, tapi malah kita bully dia kan tetap salah ya menurutku. Kayak gitu. Iya, benar banget apa yang tadi disampaikan oleh Dara. Maupun itu kamu cantik, kamu pinter, bully itu nggak memandang. Iya benar. Orang atau apapun dia. Alasannya enggak.
Bener bully banget. tetap bully, Bully. tidak Nggak pandang pandang bagus. gitu. kita kan udah bahas banyak nih tentang bullynya. Bagi Dara sendiri pernah nggak ngalamin bully gitu? Waduh, ngalamin bully ya? Iya. Kayaknya aku pernah deh ngalamin bully. Aduh, cerita dong. Oh, dulu tuh waktu kelas sekitar kelas 3 SD kayaknya itu. Aku pernah cekcok sama temanku. Nah, jadi aku tuh waktu masih SD ya, namanya kita anak kecil, kadang suka main, tapi karena mungkin kelebihan main jadi cekcok. Terus jatuhnya ke bully. Jadi orangnya tuh waktu itu anaknya, waktu aku itu duduk, dia tiba-tiba karena mungkin udah kesal karena aku suka jawab-jawab gitu kan. Terus sama dia aku didorong sampai kena meja. Abis itu nggak lama aku sakit. Aku sakit yang beberapa hari aku nggak masuk sekolah. Terus laporlah ke orang tua. Tapi untungnya di situ aku lapor ke orang tuaku. Ma, aku di sekolah dirundung kan. Aku dibully gitu. Akhirnya mamaku ke sekolah terus bicaralah sama wali kelas. Wali kelas pun kaget kalau nggak nyangka kalau kita sekelas itu saling kayak membuli gitu kan. Terus udah akhirnya diproses lah, dinasehatin, terus nggak pernah kejadian lagi dan untungnya sampai sekarang udah nggak pernah. Udah baik ya. Udah nggak terlalu ini lagi lah. Kalau dari setelah dibully itu apa ada rasa takut lagi atau untuk berteman sama dia atau gimana? Kalau dulu tuh sempet kayak mungkin karena kena ya, jadi kayak deg-degan gitu. Nggak tahu kalau orang lain gimana. Kalau aku tuh kayak deg-degan yang sampai udah keringet dingin, udah gemetar, kaki tanganku udah dingin banget, udah nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi semakin bertambahnya usia dan dia juga untungnya langsung berubah. Kan ada tuh bully yang orang semakin dilapor semakin dia bully. Untungnya juga anaknya itu mau berubah. Jadi setelah dia minta maaf, nggak pernah ada lagi namanya kasus pembulian sampai sekarang. Jadi kalau misalnya kalian semua kena kasus bully atau kalian kena pembulian, please lapor ke orang yang lebih punya wewenang, misalnya orang tua atau guru. Jangan langsung main hakim sendiri, jangan. Itu yang ada malah nanti makin gede kalian makin dibully. Nah, ngomong-ngomong, pasti kalian udah pernah dong dibully. Iya, harusnya kan. Amit-amit. Kalau diinget-inget nggak mau inget sih. Oh, gak mau inget. Berarti pernah dong. Pernah. Kalau aku sendiri waktu TK SD juga sih, tapi yang lebih aku tuh dibully, kayak dipaksain buat kamu beliin ini, kita minuman ini cepet sekarang di sini, kalau enggak kayak dijadiin babu gitu. Dijadiin babu, kalau enggak mereka tuh bakal main kasar, main di gambar-gambar gitu. Dulu kan emang badan aku kecil, jadi berpotensi besar buat mereka gampar. Kalau kamu gimana? Ya sama sih kayak Eva, pengen kayak waktu SD sih, karena fisik ya dulu kan kita kan nggak kayak sekarang rawat diri. Udah glow up lah ya istilahnya. Kalau dulu ya biasa lah, dihina karena jelek, hitam, kurus, sudahlah. Kita jadikan motivasi saja biar lebih baik. Iya. Nah, bener banget kan. Jadi setiap orang tuh pasti punya momen dimana pengalaman dimana kita jadi korban bully. Dan guys, hati-hati jangan sampai kita juga pernah jadi pelaku pembuli. Tanpa kita sadari kalau menurut kita itu kayak hal lucu, tapi ternyata kita jadi pelaku pembulian. Ya kan, bener banget. Terkadang tuh kita tuh nggak sadar kalau apa yang kita omongin nyakitin hati orang gitu. Kan terkadang orang-orang juga ada yang langsung speak up, ada juga yang Apalagi kita orang Indonesia kan nggak enakan nih. Kayak misalnya tadi padahal sebenarnya udah sakit banget kayak bilang juga apa aja nggak apa-apa gitu kan. Iya. Ada juga pelakunya langsung kayak apaan sih, baperan banget. Iya benar. Nah itu bakalan yang buat si korban jadi kayak nanti kayaknya dia bakalan tambah ngebully aku deh. Iya bener. Mending langsung speak up. Ada juga yang langsung speak up yang kayak apaan sih, kamu nggak boleh kayak gitu, kayak gitu kan. Itu tindakan yang bagus sih, karena ngebela diri sendiri.
Guys, nah kita nih kan udah bicarain banyak nih tentang pembulian, mulai dari garis besar tentang pembulian, dari kasus-kasus yang mau terjadi, dari kasus-kasus di sekolah dan pengalaman kita pribadi dan terus kesimpulannya mungkin dari kamu apa dan Jadi kesimpulan yang aku tarik ya dari pembicaraan kita itu, bullying merupakan tindakan yang termasuk tindakan kriminal. Jadi gimana pun alasannya tetap nggak boleh ya guys untuk melakukan pembulian. Dan kita sendiri juga bisa jadi korban ya ataupun pelaku dari cerita yang kita sudah ceritakan ini. Mungkin ada atau nasihat buat dari kamu buat teman-teman di luar sana yang mungkin mengalami bully atau yang melakukan bully terhadap orang lain, mungkin ada nasihat buat mereka Untuk nasihat atau pesan gitu loh. Oke, pesanku untuk setiap korban bully di luar sana, please speak up. Walaupun misalnya kalian ngerasa kayak aku nggak bisa, tapi udah banyak sekarang tempat-tempat buat kalian melaporkan. Ada sekarang kan udah banyak pasalnya tentang pembulian, ada di pasal 135 tentang pembulian, bahkan sampai menghilangkan nyawa itu juga udah diatur oleh undang-undang dan negara. Jadi kalian boleh melaporkan dan kalau bisa sertakan bukti. Jangan kalian takut untuk kayak atau malu aku sudah diginiin gitu, malu itu jangan. Terus kalau bisa lapor ke orang tua gitu, karena orang tua gimana pun ya orang yang sudah jaga kita. Jadi kalau kita lapor, orang tua juga bakal membimbing kita supaya dilaporkan lagi ke pihak yang berwajib. Dan untuk setiap orang yang membuli sebagai pelaku pembuli, please stop melakukan hal tersebut karena hukum tabur tuai itu ada guys. Mungkin bukan di kita, tapi bisa aja nanti di generasi-generasi berikutnya ataupun di keluarga kita. Jadi dimanapun kita berada, baiklah kita bersikap yang lebih baik lagi. Mungkin itu aja. dan juga saran dari aku, kalau misalkan kalian emang udah ngerasa kalian dibully, mending untuk mempermudah kamu untuk melaporkan kasusnya, mending kalian tuh ngerekam biar ada pembuktian yang lebih jelas lagi. Oke guys, sekian dari pembahasan dan pembicaraan kita tadi soal bullying. Dan terima kasih juga buat Dara udah mau Siap, hadir guys. juga. Dan terima kasih juga untuk teman-teman yang udah mau nonton. Dan sampai jumpa di Neva Whispers selanjutnya. Bye bye.